Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartini Manise dengan NIM 2405076047, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah folklore. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang folklore. Apa itu folklore? Folklore adalah adat istiadat tradisional, cerita rakyat, dan kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Di antara kolektif macamnya secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat, tetapi folklore itu tidak dibukukan. Nah, hal ini mencakup mitos, dongeng, teka-teki, lagu rakyat, hingga kebiasaan sehari-hari yang menjadi identitas dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada sejarah folklore di Indonesia. Nah, sejarah ini menurut Prof. James Dananjaja memiliki pendapat mengenai perkembangan folklore yang terjadi di Indonesia. Menurut beliau, folklore itu pertama kali diperkenalkan oleh William Johnston, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Nah, William ini memperkenalkan folklore melalui majalah The Athenaeum, tepatnya itu sekitar abad ke-19. Nah, pada masa itu folklore itu disebut sebagai dengan kebudayaan. Di Indonesia, folklore belum lama mendapatkan porsi khusus untuk dikembangkan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Namun, pada masa pemerintahan Belanda, terdapat lembaga panitia kesusastraan rakyat yang bertugas untuk mengumpulkan dan juga menerbitkan hasil kesusastraan tradisional yang terdapat di Indonesia. Nah, masyarakat di Indonesia lebih banyak untuk mewariskan kebudayaannya secara lisan atau yang disebut dengan tradisi lisan. Dengan sifat folklore, terutama cerita rakyat yang cenderung belum bias diketahui kenyataannya atau yang bersifat dengan khayal, namun dengan pewarisan kebudayaan folklore ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah dapat memahami dan juga menjelaskan kondisi lingkungan pada zaman tersebut. Nah, pada awal masanya, folklore berfungsi sebagai media pendidikan dan juga penguat identitas kebudayaan. Cerita rakyat, mitos, legenda, mantra, pantun, dan juga lagu daerah digunakan untuk menjelaskan asal-usul alam, terus tokoh leluhur, aturan sosial, serta hubungan manusia dengan Tuhan dan juga alam. Nah, contohnya itu ada seperti Malin Kundang, Sangkuriang, dan juga Danau Toba yang mana mencerminkan nilai moral dan pandangan hidup pada masyarakat setempat. Pada masa modern, folklore didokumentasikan secara tulis oleh para peneliti, para sastrawan, dan juga akademisi agar folklore tersebut tidak punah. Nah, kini folklore itu tidak hanya dipandang sebagai hiburan saja, tetapi folklore itu juga menjadi sebagai sumber sejarah, sastra, dan juga kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis folklore. Jenis-jenis folklore ada 3. Yang pertama ada folklore lisan atau verbal, yang mana folklore ini diwariskan langsung dari mulut ke mulut. Contohnya itu ada logat atau dialek, teka-teki, pantun, julukan, syair, gurindam, mitos, legenda, dongeng, dan yang lainnya. Yang kedua ada folklore sebagian lisan, jenis folklore campuran unsur lisan dan juga tindakan atau sebuah perilaku. Contohnya itu kepercayaan pada tempat keramat atau adat istiadat tertentu. Nah, ada juga pertunjukan ketoprak, jaran kepang, ada kebiasaan bersih desa, selamatan. Yang ketiga ada folklore bukan lisan atau nonverbal. Folklore ini berbentuk fisik atau material atau fakta sosial yang berwujud artefak. Nah, contohnya itu rumah joglo, rumah gadang, terus ada batik, ukiran kayu, obat-obatan tradisional itu ada jamu, ada ramuan tradisional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan folklore. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.